Pursaskia dengan NIM 14056240077 dari program studi pendidikan sosiologi. Di sini aku akan membuat video tentang menganalisis sebagai tugas ujian tengah semester, dan aku akan mengambil kasus tentang hubungan antara pendidikan dan mobilitas sosial. Apakah pendidikan itu menjadi tangga menuju mobilitas sosial ataukah menjadi alat pelestarian untuk stratifikasi sosial atau kesenjangan sosial. Nah, pendidikan itu seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan sering digambarkan sebagai jalan emas menuju mobilitas sosial, di mana sebuah mekanisme utama yang memungkinkan individu dari berbagai latar belakang untuk meningkatkan status sosial mereka dan ekonomi mereka. Dalam teori ideal, pendidikan itu dianggap sebagai sarana yang dapat membebaskan seseorang dari kehidupan sosial mereka atau keterbatasan struktural yang diwariskan dari keadaan keluarga mereka gitu. Nah, dengan memperoleh pengetahuan, terus keterampilan dan kemampuan akademik, seseorang itu dapat meningkatkan daya saingnya di dalam pasar kerja gitu. Jadi dengan mereka yang udah mendapatkan pendidikan, mereka tuh dapat pikiran yang lebih luas mengenai gimana sih caranya bersaing di pasar kerja gitu. Nah, mereka tuh bakalan mendapat pekerjaan yang lebih baik serta dapat memperoleh status yang lebih tinggi di dalam masyarakat. Nah, teori ekonomi klasik maupun pendekatan liberal itu di dalam kebijakan seringkali menekankan gimana sih pentingnya pendidikan sebagai instrumen utama di dalam mengurangi kesenjangan sosial yang ada di masyarakat gitu. Nah, perspektif ini itu berpijak pada asumsi di mana sistem pendidikan itu merupakan sistem pendidikan yang bersifat meritokratis, atau di mana mereka yang kerja keras itu bakal mendapat imbalan sesuai dengan apa yang sudah mereka lakukan. Jadi di dalam hal ini pendidikan tuh bisa memberikan imbalan kepada mereka berupa peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi. Nah, pendidikan itu diklaim sebagai institusi yang netral dan bebas dari bias sosial, serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu. Jadi pendidikan itu enggak memilih siapa aja individu, tapi pendidikan itu bisa didapatkan atau diberikan kepada semua individu gitu. Nah, di sini aku akan membahas tentang pendidikan sebagai alat mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial itu mengacu pada perubahan status, di mana perubahan status itu bersifat vertikal, bisa naik atau turun, dan juga dapat bersifat horizontal atau perubahan tersebut tuh tidak naik atau turun, jadi ya udah bersifat seperti sebelumnya aja gitu. Jadi kayak sejajar, tidak mengalami peningkatan atau penurunan gitu. Nah, dalam sebagian masyarakat atau dalam banyak masyarakat, pendidikan itu dianggap sebagai kunci utama di dalam mobilitas sosial karena beberapa alasan. Nah, di sini tuh alasannya yang pertama ada dari peningkatan keterampilan dan daya saing di pasar kerja. Jadi pendidikan itu dapat memberikan individu keterampilan dan kredensial yang dapat meningkatkan daya saing mereka di dalam pasar gitu. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa pendidikan itu dapat memperluas individu di dalam berpikir gitu. Jadi setelah mereka mendapat pendidikan gitu, mereka tuh bisa yang kayak mikirin gimana sih caranya kita bersaing di dalam pasar kerja gitu. Nah, dalam banyak kasus seseorang itu dari latar belakang ekonomi rendah, mereka dapat meningkatkan status sosialnya dalam memperoleh gelar pendidikan tinggi dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Jadi walaupun mereka dari seseorang latar belakang ekonomi yang kurang gitu, tapi pendidikan mereka tinggi, mereka tuh bisa loh dapat kerja yang tinggi juga, misalkan dapat kerja yang mendapat bayaran yang sangat tinggi gitu. Jadi pendidikan itu sebenarnya sangat berpengaruh untuk mobilitas sosial. Nah, alasan yang kedua itu karena akses ke jaringan sosial dan peluang karir. Jadi kenapa pendidikan dianggap sebagai jalan untuk mobilitas sosial? Karena institusi pendidikan itu seringkali berfungsi sebagai ruang pertemuan bagi individu dengan kelompok lain atau dengan individu lain gitu. Jadi individu tuh bisa menjalin hubungan atau istilahnya kayak dia tuh bisa membangun relasi di dalam pendidikan gitu. Jadi di lingkungan akademik, siswa itu memiliki peluang untuk membangun hubungan dengan teman mereka, dengan mentor mereka, atau dengan kayak guru-guru mereka. Jadi mereka tuh bisa dapat dengan mudah kalau misalkan nanti mereka lulus, mereka tuh gimana ya, kayak istilahnya mereka tuh udah punya loh relasi buat mereka kerja di mana gitu. Misalkan ada teman mereka yang papanya punya perusahaan gitu. Nah, bisa aja dari relasi tersebut individu ini tuh ditawarkan untuk
menjadi anggota dari perusahaan tersebut gitu. Nah, makanya pendidikan dianggap sebagai jalan menuju mobilitas sosial. Nah, alasan yang terakhir itu ada perubahan norma dan aspirasi sosial. Nah, pendidikan itu juga mengubah pola pikir untuk individu gitu, di mana mereka yang menempuh pendidikan tinggi biasanya lebih memiliki pandangan yang luas. Nah, seperti balik lagi terhadap materi yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa pendidikan itu emang berpengaruh besar terhadap pemikiran yang luas gitu. Jadi kalau misalkan kita menempuh pendidikan, kita tuh bisa loh dapat pengetahuan yang tidak dapat orang lain ketahui gitu. Misalkan kita sekolah, tapi orang lain yang ini tuh gak sekolah. Nah, itu tuh pengetahuan kita tuh bisa berbeda dengan dia, karena perspektif kita tuh lebih luas gitu. Kita tuh bisa mendapat perspektif baru dari pendidikan gitu. Nah, dengan adanya pendidikan, kita tuh bisa memiliki pandangan yang lebih luas tentang kehidupan, terus aspek ekonomi, terus harapan masa depan kita. Jadi kita tuh lebih mikir yang panjang untuk kehidupan kita ke depan gitu. Nah, dalam banyak kasus, individu yang berasal dari keluarga kurang mampu tetapi mereka berpendidikan tinggi, mereka tuh kayak dapat mentransformasi atau mengubah status sosial mereka gitu. Jadi dengan mereka berpendidikan tinggi, mereka tuh bisa mendapat pekerjaan yang tinggi juga karena cara berpikir mereka yang bagus gitu. Nah, selain pendidikan sebagai mobilitas sosial, namun seperti yang kita ketahui bahwa kenyataannya di banyak masyarakat itu menunjukkan bahwa pendidikan itu tidak selalu berjalan dengan bisa selalu berjalan dengan efektif sebagai alat mobilitas sosial gitu. Nah, sebaliknya di dalam banyak kasus pendidikan justru berperan sebagai mekanisme reproduksi sosial yang mempertahankan stratifikasi sosial di dalam kesenjangan sosial atau memperkuat ketimpangan di masyarakat gitu. Nah, hal ini tuh dapat terjadi karena akses terhadap pendidikan berkualitas tidak didistribusi secara merata untuk semua masyarakat, melainkan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan budaya yang sudah ada di dalam masyarakat. Jadi di dalam kehidupan itu sebenarnya pendidikan itu belum merata. Jadi mereka tuh lebih mementingkan terhadap sebagian orang yang memiliki ekonomi tinggi. Nah, mereka tuh baru bisa terjun ke pendidikan yang tinggi, sedangkan mereka yang nggak punya yang kurang untuk perekonomian mereka tuh bakalan sulit untuk mendapat pendidikan gitu. Oke, di sini aku akan membahas pendidikan sebagai alat reproduksi stratifikasi sosial yang dapat meningkatkan ketimpangan sosial di dalam masyarakat gitu. Nah, meskipun pendidikan itu dapat berfungsi sebagai alat mobilitas sosial, industri pendidikan itu juga dapat mempertahankan ketidaksetaraan yang sudah ada di dalam masyarakat. Jadi di dalam kasusnya Pierre Bourdieu itu melalui konsep kapital budaya, dia menjelaskan bahwa keberhasilan di dalam dunia pendidikan itu bukan hanya dipengaruhi oleh gimana cara orang bekerja atau dipengaruhi oleh kecerdasan dan kerja keras individu gitu, tetapi juga dipengaruhi oleh modal sosial dan budaya yang dimiliki oleh keluarganya gitu. Jadi anak-anak dari keluarga yang memiliki latar belakang akademik itu tuh lebih cenderung sukses di sekolah karena mereka itu telah terbiasa dengan norma-norma pendidikan dan memiliki dukungan sosial yang kuat dan dapat mengetahui bagaimana caranya memanfaatkan sistem pendidikan untuk keuntungan mereka. Sedangkan bagi sebagian anak-anak dari keluarga yang latar belakang kurang di dalam ekonomi, mereka tuh sering kali kesulitan di dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan akademik gitu, dan mereka juga sering menghadapi berbagai macam diskriminasi atau bahkan mengalami kesenjangan bahasa dan budaya yang membuat mereka kurang mampu bersaing di lingkungan akademik tersebut. Oleh karena itu, pendidikan itu juga dapat menjadi alasan kenapa stratifikasi sosial itu sangat kuat karena dipicu oleh beberapa faktor. Nah, faktor yang pertama itu ada kapital sosial dan ekonomi sebagai faktor penentu kesuksesan pendidikan. Nah, akses terhadap pendidikan yang berkualitas itu seringkali tergantung pada latar belakang keluarga mereka atau latar belakang perekonomian mereka. Jadi misalkan keluarga yang memiliki perekonomian yang tinggi atau perekonomian yang stabil, dia tuh bakalan dapat dengan mudah mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Sedangkan keluarga dengan perekonomian yang tergolong menengah ke bawah itu tuh sulit banget untuk mendapatkan pendidikan. Jadi sebenarnya pendidikan itu dapat memperkuat stratifikasi sosial karena mereka tuh memandang gimana mereka yang kaya tuh dapat mudah
untuk mendapatkan pendidikan, sementara mereka yang kelas menengah bawah itu sangat sulit. Nah gitu. Nah yang kedua itu ada ketimpangan dalam kualitas pendidikan. Tidak semua institusi pendidikan itu memberikan kesempatan pendidikan yang merata bagi semua siswa gitu. Jadi sekolah dengan sumber daya yang lebih baik dan tenaga kerja yang lebih berkualitas itu tuh lebih sering menghasilkan lulusan yang baik gitu, dibandingkan dengan sekolah yang memiliki keterbatasan akan dana gitu. Jadi sekolah yang memiliki keterbatasan akan dana, mereka tuh kan kayak tenaga kerjanya nggak terlalu berkualitas gitu, kayak tenaga kerjanya ya udah yang mereka dapat aja gitu. Nah terus juga fasilitas sekolahnya yang kurang memadai, yang membuat anak-anak tuh dapat terganggu di dalam proses pembelajaran. Jadi sebenarnya ini tuh bakal menyebabkan ketimpangan sosial yang disebabkan dari pendidikan gitu. Nah yang terakhir itu ada norma sosial dan hambatan struktural. Nah di dalam beberapa masyarakat, norma sosial tertentu itu dapat menghambat mobilitas sosial melalui pendidikan. Jadi misalnya tuh perbedaan gender di dalam akses pendidikan. Jadi dengan perempuan itu lebih sedikit mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Nah selain itu diskriminasi berbasis etnis atau agama itu tuh dapat mengatasi akses individu terhadap institusi pendidikan yang berkualitas gitu. Jadi sebenarnya diskriminasi di dalam pendidikan itu masih banyak. Nah, diskriminasi tersebut tuh dapat menimbulkan ketimpangan sosial yang mendukung stratifikasi sosial atau memperkuat stratifikasi sosial. Nah, di sini aku bakal ngebahas tentang kebijakan atau afirmasi di dalam pendidikan untuk kelompok marginal. Nah, untuk mengatasi ketidaksetaraan atau ketimpangan di dalam dunia pendidikan, banyak negara telah menerapkan kebijakan afirmatif yang bertujuan untuk memberikan akses yang lebih besar bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan gitu. Nah beberapa kebijakan utama di dalam pendidikan itu tuh berupa meningkatkan mobilitas sosial yang meliputi yang pertama itu ada beasiswa dan subsidi pendidikan untuk kelompok yang kurang mampu. Jadi program beasiswa ini berupa keuangan yang dapat membantu siswa dari latar belakang yang kurang mampu untuk mendapatkan akses ke pendidikan yang lebih baik atau akses ke pendidikan yang lebih tinggi gitu, tanpa harus terbebani oleh biaya yang sebenarnya sulit untuk mereka lakukan gitu. Nah yang kedua itu ada kuota dan kebijakan afirmasi di perguruan tinggi. Jadi di beberapa negara perguruan tinggi itu menetapkan kuota bagi kelompok-kelompok tertentu seperti kelompok-kelompok etnis minoritas yang bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih merata di dalam dunia pendidikan akademik dan meningkatkan keterwakilan kelompok yang kurang terwakili. Nah yang terakhir itu ada investasi dalam pendidikan dasar dan menengah di wilayah yang kurang mampu. Jadi ketimpangan dalam pendidikan itu kan seringkali dimulai sejak mereka masih kecil atau pendidikan SD lah istilahnya. Nah oleh karena itu investasi di dalam infrastruktur sekolah seperti peningkatan terhadap kualitas pengajar, terus kebijakan yang mendorong akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari daerah yang kurang berkembang gitu. Jadi istilahnya ini tuh dapat memberikan pemerataan pendidikan bagi setiap wilayah yang kurang di dalam dunia pendidikan gitu. Nah dari analisis materi-materi yang tadi sudah aku berikan di sini menarik kesimpulan bahwa pendidikan itu sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa sebagai alat untuk mobilitas sosial. Tetapi dari berbagai faktor-faktor tertentu seperti kapital ekonomi, kualitas industri pendidikan, terus norma sosial itu seringkali mendorong gimana pendidikan itu menjadi alat untuk stratifikasi sosial atau kesenjangan sosial di dalam masyarakat gitu. Nah meskipun kebijakan afirmatif itu dapat membantu mengurangi tingkat kesenjangan sosial atau membantu kelompok marginal untuk mendapatkan akses lebih baik, sebenarnya sistem pendidikan itu masih perlu untuk terus berkembang agar benar-benar inklusif dan memberikan kesempatan bagi mereka-mereka yang tergolong sulit untuk mendapatkan pendidikan itu. Jadi pentingnya untuk pemerataan pendidikan di zaman sekarang itu sangat berpengaruh untuk mengurangi stratifikasi sosial. Mungkin itu saja video analisis yang bisa saya berikan, yang bisa aku berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.